Ya, misalnya saya masih berbincang dengan Pak Setio Muharso, beliau adalah pelaku properti. Ya Pak, ini tadi kita udah bicara tentang perumahan, baik itu subsidi maupun non subsidi ya. Nah sekarang kita bicara tentang hunian. Orang sudah punya rumah, sudah punya apartemen gitu ya. Seringkali punya problem terhadap kepemilikan, pengelolaan ya kan. Kalau kita rumah di kompleks juga ada masalah, apartemen pun juga ada masalah. Nah ini sejauh mana sih memang kita tuh dilindungi ketika kita membeli rumah atau membeli apartemen terhadap pemeliharaannya, karena ini kan tergantung pada pengembangnya kan begitu. Gimana Pak? Jadi mungkin dibedakan juga dua segmen Ibu. Satu untuk landed, itu IPL, iuran pengelolaan lingkungan atau pemeliharaan lingkungan. Rumah tinggal rumah tinggal untuk yang tapak. Betul. Ya. Yang kedua untuk rumah susun. Ya, itu ada service charge, ada biaya listrik, ada sinking funds dan sebagainya. Ini memang pelik dan perlu sosialisasi bagi masyarakat yang biasa tinggal di rumah tapak menjadi tinggal di hunian rumah susun bertingkat. Ya? Nah, padahal arahnya nanti ke sana ya? Arahnya ke sana karena makin lama tanah makan sedikit, terbatas. Tuhan tidak akan memperlebar tanah yang sudah ada. Nah, pemerintah sudah pernah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Ya. Namun ini belum mencakup keseluruhan. Sekarang sedang dibuat PP-nya. Bayangin Ibu, 7 tahun ini Bu, PP-nya 2011, belum jadi. Sekarang 2018, PP-nya saja belum ada. Sehingga yang disalahkan developer lagi. Karena dipikir wah ini mentang-mentang sudah dijual, nggak mau dilepas. Bukan tidak mau dilepas. Jadi sudah banyak contoh pengelolaan itu kenapa kita kendalikan, karena itu etalase bagi developer. Kalau pengelolaannya tidak benar, jadi kumuh, jadi jelek. Nama jeleknya di developernya ya? Di developer, karena produknya apa? Oh si A itu membangun apartemen X, ternyata jelek. Padahal bukan dia, tapi pengelolaannya yang jelek. Nah ini biasanya kan pemilik itu jadi pengelola ya, kadang-kadang suka nggak beres juga gitu Pak. Nggak beres. Nah ini yang sedang ditunggu sama teman-teman, terutama yang membangun rumah susun tapi yang menengah ke atas, karena ini banyak masalah di situ. Iya betul, itu setuju sekali. Saya pernah ngalaminnya soalnya gitu. Nah kalau kita melihat tadi ya sudah bicara itu, lalu bicara harga nih. Nah seringkali harga itu orang udah menabung, mau bayar DP, harga itu kadang-kadang bisa naik sampai 30% properti. Tapi kadang-kadang juga kalau udah lesu, mau jual secondary itu susah banget gitu. Nah ini gimana sih Pak mekanisme harga di dalam properti itu? Sebetulnya kalau harga itu tergantung dengan fasilitas ya satu, kemudian lokasinya seperti apa ya. Jadi teman-teman tentu akan memberikan harga yang terbaik, bukan mencari untung besar, tapi kita untung 20%-nya udah bagus. 20% itu udah bagus ya. Udah bagus padahal susah. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Karena fasilitas, kemudian kalau rumah susun kan pemeliharaan Bu. Kalau rumah tapak iya. Misalnya satu kompleks 200 unit rumah, yang 2 unit tidak membayar IPL, otomatis 2 unit itu tidak akan kita fasilitasi. Oke, bisa dipilih-pilih ya kalau bisa itu dipilih. ya. Tapi kalau rumah susun kan nggak bisa Bu. Nanti nggak bisa naik lift gimana ya? Iya, jadi listrik. Jadi ini agak kompleks. Misalnya, dan sekarang banyak loh problemnya ternyata listrik nggak bayar. Listrik itu kan PLN masukkan ke gardu baru di-supply ke unit-unit. Ya. Nah, ini terjadi, wah ini developer menaikkan harga listrik. Kita bukan menaikkan karena ada loss faktor antara gardu sama unit-unit itu. Iya, betul. Nah, kadang-kadang ini menjadikan penghuni, pemilik itu curiga. Padahal kuncinya adalah transparan ya untuk pengelola itu, dan akuntabilitas. Ya. Jadi artinya kalau dari segi harga sebenarnya developer itu sudah punya standar ya, di mana lokasi, kemudian fasilitasnya apa saja gitu. Jadi kita tahu per meter segini tuh kira-kira fasilitasnya apa, begitu ya Pak ya. Satu itu, yang kedua juga tadi Bu, pemerintah kadang-kadang menaikkan NJOP itu tidak tanggung-tanggung. Ini yang kita terkaget-kaget, dan masyarakat yang menghuni juga kaget gitu. Betul. Jadi bahkan mereka bisa ngikutin harga pasar. Ini kan berbahaya ya sebenarnya. Artinya bahwa sandang pangan papan ya kan. Papan ini kan sebenarnya kebutuhan pokok. Betul. Tetapi kalau kita lihat, mungkin juga ada lagi yang menarik nih Pak mengenai
sekarang ini kan yang boleh beli rumah melalui bank itu banyakan kan adalah orang yang punya penghasilan tetap ya. Nah sekarang nih kemarin juga sempat saya tanyakan banyak kan sektor informal Pak. Betul. Nah ini yang kadang-kadang mereka punya kemampuan tapi nggak punya akses ke bank gitu. Ini difasilitasi nggak sih sama pengembang kalau yang kayak gini Pak? Itulah tadi, jadi banyak hampir 70% pembeli di rumah susun itu kreditnya ke pengembang. Pengembang justru ya? KPR itu sedikit Bu, KPA maksud saya. KPA itu sedikit karena mereka susah mengakses bank. Kemudian misalnya pun disetujui tapi nilainya jadi kecil. Iya betul. RPC-nya kecil sehingga dia nambah uang muka dan sebagainya. Nah sebetulnya kita meniru saja di luar itu, taruhlah tetangga kita yang dekat itu Singapura, bisa 20 tahun, 30 tahun. Nah ini sebetulnya yang perlu digalakkan karena apa? Sekarang baru 10 tahun ya kelihatannya. 10 tahun, 15 tahun 15 itu. tahun. Karena apa? Karena masyarakat yang belum punya rumah masih banyak. Betul. Dan dia bisa, tapi angsurannya terbatas ya. Jadi sebenarnya kalau sampai 30 tahun toh rumah nggak akan hilang gitu ya harusnya. Jadi saya ingat pada waktu kita agak susah setelah 2008 ada kasus di Amerika, itu kita dengan perbankan, subprime mortgage itu kita dengan perbankan itu membuat misalnya asosiasi dengan bank itu kredit suka-suka, kredit gria idaman dan sebagainya. Nah, di situ perbankan 5 tahun pertama misalnya mengangsurnya bisa di-handle oleh atau difasilitasi oleh bank untuk masyarakat sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan uang banyak. Tapi nanti di 5 tahun kedua karena seiring dengan penambahan gaji dia dan sebagainya itu baru ditingkatkan. Tapi tidak banyak bank yang seperti itu. Iya. Jadi masih melihatnya ya pakai fix selama 20 tahun ya. Tapi sebenarnya harus melihat pada saat dia naik baru dia angsurannya dinaikkan kalau gitu ya. Kalau banknya kreatif mesti masyarakat juga bisa. Mungkin perlu kasih masukan juga kepada perbankan Pak ya. Nah kemudian juga di dalam sektor properti ini kalau kita lihat kan sekarang ini banyak pengembang sudah mulai ke sub-sub urban ya Pak ya. Nah ini pengembangan ini kan sangat diperlukan sekali karena ke depan ini kan urbanisasi akan tinggi kan. Nah ini arah bagi pengembang sendiri seperti apa Pak? Sebetulnya kita mengacu pada tata ruang. Sekarang itu dengan adanya tata ruang ya. Undang-undang Perumahan Rakyat itu yang nomor 11 kalau tidak salah 2011 juga sebelum rumah susun itu ada tata ruang di mana siapapun yang merubah tata ruang, baik itu pengembang maupun yang memberikan izin itu ada sanksinya, sanksi pidana dan sanksi perdata. Jadi yang memberi izin dan kita pelaku juga kena. Nah, jadi artinya sekarang pengembang akan taat sekali pada aturan itu ya. Kita tidak mau berspekulasi misalnya ini lahannya hijau kita beli, nanti nunggu dirubah. Nah ini kapan? Iya. Jadi sekarang artinya sudah lebih tertib sesuai dengan tata ruang yang ada. Tata ruang yang ada, apalagi sekarang teman-teman di daerah juga sudah menikmati tata ruang nasional, tinggal nanti RT RW-nya di daerah yang harus dibenahi. Baik, terima kasih Pak Setio Muharso. Mungkin dari pelaku sudah menyampaikan, mudah-mudahan juga didengar oleh pemerintah ya, dan masyarakat juga semakin besar aksesnya untuk bisa memiliki rumah karena masyarakat kita masih banyak yang belum punya rumah ya. Terima kasih Pak. Ya pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Pak Muharso dan juga Bapak Winang, bahwa apa yang sebenarnya dari sektor properti sekarang sudah mulai terjadi geliat yang cukup bagus, namun diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro pada masyarakat karena sandang pangan papan itu adalah bagian dari kebutuhan dasar di mana masyarakat kita masih banyak yang belum memiliki rumah. Oleh karena itu regulasinya perlu melihat kembali sejauh mana kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.